Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada siswa dan siswi SMA Istiqomah Muhammadiyah yang telah memasuki kelas 10 MIPA. Jadi pada kelas 10 ini ada mata pelajaran baru yaitu mata pelajaran kimia, dan saya, Ibu Sela Devi, yang akan membimbing kalian dalam pembelajaran mata pelajaran kimia. Baik, untuk semester awal ini kita akan mempelajari bab 1 yaitu pendahuluan, dan pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari pengenalan ilmu kimia, peranannya, dan juga metode ilmiah. Namun, sebelum kita masuk ke dalam materi, perhatikan cuplikan berikut ini. Berbicara tentang ilmu kimia, kebanyakan orang akan langsung berpikir tentang bahan kimia. Kemudian, banyak peringatan yang sering kita lihat atau dengar, misalnya hati-hati dengan bahan kimia karena dapat berbahaya bagi kesehatan. Hal tersebut sedikit banyak ada benarnya, sebab banyak hal terkait dengan bahan kimia yang dikenal dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh, pupuk kimia atau pupuk buatan yang dari satu sisi menguntungkan, tetapi dari sisi lain dapat merusak struktur tanah. Oleh karena itu, saat ini banyak sekali petani yang mulai merintis penggunaan pupuk organik yang berasal dari sampah, tumbuhan, dan kotoran hewan. Oleh karena itu, saat ini banyak sekali petani yang mulai merintis penggunaan pupuk organik yang berasal dari sampah tumbuhan dan juga kotoran hewan. Tidak semua bahan kimia merupakan bahan berbahaya yang harus kita hindari. Sebagai contoh, bahan pembersih, pewangi ruangan, kosmetik, pasta gigi, mentega, susu, asam cuka, garam dapur, gula, minyak goreng, dan lain-lain. Sebagai manusia, kita harus bersyukur bahwa Tuhan Yang Maha Esa telah menciptakan berbagai macam bahan kimia yang bermanfaat tersebut. Penggunaan bahan kimia yang tepat dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan manusia. Untuk itu, penggunaan bahan kimia harus disikapi secara bijak, hati-hati, dan juga tepat. Untuk dapat memahami bahan kimia dengan benar dan tepat, diperlukan pengetahuan yang lebih baik mengenai ilmu kimia. Jadi ilmu kimia itu berasal dari bahasa Arab yaitu kimia, alkemi yang berarti perubahan zat. Nah, ilmu kimia itu sendiri adalah ilmu yang mempelajari struktur dan sifat materi zat, perubahan materi atau zat, dan energi yang menyertai perubahan tersebut. Ilmu kimia seringkali disebut sebagai pusatnya pengetahuan, sebab ilmu kimia dibutuhkan untuk mempelajari ilmu pengetahuan lainnya, misalnya fisika, biologi, geografi, lingkungan hidup, geologi, kesehatan, dan kedokteran, sejarah, dan bahkan proses hukum pun membutuhkan ilmu kimia. Di samping itu, ilmu kimia juga dapat dipandang sebagai ilmu yang sangat mempengaruhi kehidupan manusia. Untuk manfaat belajar kimia, jadi di sini anak-anak semua tentunya akan sangat mengetahui produk-produk apa saja sih sebenarnya yang menggunakan bahan kimia. Apakah produk-produk tersebut berbahaya atau justru bermanfaat untuk kehidupan kita? Nah, tentunya tidak hanya tentang produk, tetapi dengan belajar kimia, kita jadi lebih tahu tentang alam sekitar dan proses-proses yang terjadi di alam. Nah, untuk mempelajari kimia ini, kita juga harus tahu bahwa ternyata kimia itu tidak melulu tentang zat atau bahan yang berbahaya. Nah, berikut ini tentang peran ilmu kimia. Jadi, kalau kalian memiliki buku Unggul Sudarmo Kimia untuk SMA atau MA kelas 10, di situ disebutkan ada 5 bidang yang memakai sistem penerapan ilmu kimia. Nah, tetapi di PowerPoint ini, di sini Ibu sebutkan ada 6, yaitu ada kedokteran, farmasi, pertanian, biologi, seni, dan kriminologi. Nah, untuk kimia kedokteran, di sini tentunya kalau kalian tahu, mendiagnosis penyakit itu ada berbagai macam cara ya. Ada dengan pemeriksaan fisik, atau dengan CT scan,
dan lain-lain. Nah, untuk kimia farmasi sendiri, obat-obatan itu pastinya menganut penerapan ilmu kimia. Vaksin, juga penemuan virus itu juga termasuk salah satu penerapan ilmu kimia. Lalu kimia pertanian, ada pupuk, ada pestisida, itu juga menganut ilmu kimia. Dan kimia biologi, di sini ada virus ya. Tentunya kalian tahu kan kalau gambar seperti ini virus apa kira-kira? Pasti tahu karena virus ini juga lagi sangat merebak di negara kita Indonesia. Dan kita juga harus hati-hati dengan virus ini. Lalu selain itu ada kimia seni, jadi kimia dimanfaatkan untuk pembuatan cat, bisa cat minyak atau cat air. Nah, untuk kimia kriminologi bisa dengan tes urin atau sidik jari. Nah, memasuki abad 21, ilmu kimia tetap mempunyai peranan yang sangat penting pada semua bidang ilmu pengetahuan alam. Jadi, karena ilmu kimia itu pasti tidak lepas dengan eksperimen, oleh karena itu ilmu kimia selain berisi tentang produk-produk ilmiah, juga memuat proses-proses ilmiah. Dalam proses ilmiah tersebut diperlukan sikap ilmiah dari para ilmuwan. Produk ilmiah yang dihasilkan dalam ilmu kimia ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan umat manusia. Dengan demikian, untuk mempelajari kimia, selain harus memahami tentang struktur, sifat, dan energi yang menyertai perubahan suatu zat, juga diperlukan proses yang benar, misalnya melalui percobaan-percobaan untuk mengungkapkan fakta-fakta secara jujur. Dalam proses bereksperimen, dituntut sikap jujur, tekun, teliti, dan disiplin dari para ilmuwan. Nah, jadi di sini kita akan membahas tentang metode ilmiah dulu. Metode ilmiah adalah langkah-langkah sistematis yang dilakukan oleh para ilmuwan untuk menyelesaikan permasalahan atau menemukan ilmu pengetahuan. Langkah-langkah dalam metode ilmiah adalah sebagai berikut. Jadi, yang pertama yang harus dilakukan ilmuwan untuk mengetahui atau menyelesaikan permasalahan, yaitu yang pertama adalah merumuskan masalah. Jadi, merumuskan masalah di sini adalah langkah awal dari metode ilmiah. Nah, menemukan masalah ini sebenarnya tidaklah susah karena kita bisa melihat dari kejadian-kejadian yang sering terjadi di kehidupan kita dan juga kejadian-kejadian unik yang mungkin menarik kita untuk melakukan eksperimen dan mencari tahu lebih. Lalu yang kedua adalah melakukan pengamatan atau observasi. Setelah merumuskan masalah, langkah selanjutnya adalah melakukan penelusuran informasi dengan cara mempelajari hasil penelitian sejenis yang mungkin telah dilakukan atau melakukan observasi di lapangan tempat objek permasalahan berada. Lalu, yang ketiga adalah membuat hipotesis. Nah, hipotesis atau dugaan sementara itu dapat diperoleh dari pengamatan dan observasi yang digunakan untuk menemukan jawaban sementara dari permasalahan tersebut. Lalu selanjutnya adalah merancang dan melakukan eksperimen. Dalam merancang eksperimen harus dilakukan kontrol terhadap kondisi eksperimen sehingga dapat dipastikan bahwa perubahan yang terjadi benar-benar merupakan hasil perlakuan. Jadi di sini melakukan eksperimen itu untuk menguji hipotesis yang tadi telah kita buat. Nanti akan dijelaskan tentang variabel-variabel dalam penelitian. Lalu selanjutnya yaitu mengolah data pengamatan atau melakukan analisis data. Informasi dan data yang diperoleh dari pengamatan dan pengukuran kemudian dikelompokkan guna mempermudah langkah-langkah penelitian selanjutnya. Data yang diperoleh dari penelitian akan diolah menjadi data yang lebih sistematis dan komunikatif, misalnya dalam bentuk tabel ataupun grafik. Data tersebut kemudian dianalisis baik secara kuantitatif, kualitatif, statistik, maupun deskriptif, sehingga peneliti akan mendapatkan kesimpulan sementara. Selanjutnya, kesimpulan sementara tersebut digunakan untuk menguji apakah sesuai atau tidak dengan hipotesis yang sudah dibuat. Selanjutnya,
yaitu menarik kesimpulan. Tahap akhir dalam eksperimen adalah mengambil kesimpulan. Kesimpulan dirumuskan berdasarkan hasil analisis data dan pengujian hipotesis yang sudah dilakukan untuk menjawab permasalahan atau tujuan penelitian. Apabila kesimpulan sesuai dengan hipotesis, berarti hipotesis diterima dan satu tahapan penelitian dikatakan selesai. Akan tetapi, apabila hipotesis tidak diterima, maka akan terjadi permasalahan baru sehingga dapat dilakukan penyempurnaan hipotesis dan dibuktikan kembali melalui eksperimen. Selanjutnya adalah dalam perancangan eksperimen dibutuhkan perancangan variabel-variabel penelitian. Variabel penelitian adalah faktor pengubah yang menyebabkan terjadinya perubahan. Variabel penelitian ada 3 jenis, yaitu variabel bebas, variabel terikat, dan variabel kontrol. Variabel bebas adalah variabel yang apabila diubah oleh pelaku eksperimen akan menyebabkan adanya perubahan terhadap variabel lain. Sedangkan variabel terikat adalah variabel yang perubahannya disebabkan oleh berubahnya variabel bebas. Lalu, variabel kontrol adalah variabel yang harus dikondisikan sedemikian rupa sehingga dapat dipastikan bahwa berubahnya variabel terikat hanya terjadi akibat adanya perubahan variabel bebas. Dalam hal ini, variabel kontrol itu sedemikian rupa dirancang untuk tidak mengimbas ke variabel-variabel yang lain. Baik, sekian penjelasan dari Ibu untuk pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua dan bisa membuat kalian tertarik dengan pelajaran kimia. Kita tutup pelajaran hari ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.